Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mira Megawati AMD, biasa dipanggil Kak Dia. Jadi di channel ini panggil Kak Dia aja ya. Oke, di sini jadi aku mau untuk pertemuan yang pertama kali ini, untuk video yang pertama maksudnya. Oke, di sini aku akan coba bahas ya untuk suatu soal yang dikasih dari dosen aku. Jadi video ini sebenarnya didedikasikan buat teman-teman aku yang masih bingung cara untuk memecahkan fungsi kuadrat dan keseimbangan pasar dari suatu fungsi permintaan dan penawaran yang sudah diketahui sebelumnya ya. Jadi di sini soalnya aku coba jawab yang nomor 1 bagian B. Tentukan keseimbangan pasar dan gambarkan kurvanya jika diketahui fungsi permintaan dan penawaran pasarnya adalah D sama dengan Q kuadrat plus 5Q min P plus 1 sama dengan 0, dan S nya 2Q kuadrat plus P min 9 sama dengan 0. Jadi kita coba ya guys. Oke guys, seperti kataku tadi, kita akan mencoba nih untuk menyelesaikan soal nomor 1 bagian B yang bunyi soalnya yaitu untuk menemukan keseimbangan pasar dari kedua fungsi permintaan dan penawaran ini, dan juga untuk menggambarkan kurvanya. Jadi di sini saya akan menggambar kurva terlebih dahulu untuk mempermudah menjawab soalnya. Jadi di sini kita lihat dulu nih apakah untuk rumus distribusinya untuk menemukan satu titik keseimbangan rumus fungsi titik keseimbangan pasarnya. Jadi kalau di sini saya akan merubah P-nya. Jadi kita cari P sama dengan Q berapa bla 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 bla, dan P sama dengan berapa bla 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 bla. Nanti kita distribusikan nih P yang di D sama yang di S supaya nanti ketemu suatu rumus fungsi kuadrat titik keseimbangan antara keduanya ini. Jadi bisa juga untuk mencari Q-nya, cuma di sini kita lihat Q-nya itu ada kuadrat. Jadi kalau kuadrat itu nanti fungsi permintaannya itu susah untuk kita temukan karena dia akan akan mencari akar gitu. Kalau dia kalau kita pakai yang Q sama dengan, nanti dia akan jadi akar. Nah, untuk mencari akar itu lebih ribet ya, jadi kita pilih yang mudah aja lah. Kita gunakan yang P-nya aja. Jadi untuk menemukan P-nya itu kita cari dulu nih P, biar P-nya ini enggak minus gitu ya, biar nanti didistribusikannya itu mudah. Jadi kita pindah ruas aja P-nya ke sisi nolnya ini, jadi P itu pindah ruas jadi min P, pindah ruas jadi P ya. Mohon maaf guys. Jadi di sini rumus fungsi yang lain itu tetap ya, tidak berubah. 5Q plus 1 sama dengan P. Nah, kita sudah temukan P untuk yang D-nya. Sekarang kita temukan P untuk yang S-nya ya. Jadi di sini kita karena P-nya di sini sudah plus, jadi yang kita pindah ruaskan ke sebelah itu yang lebih baik adalah yang Q sama min 9-nya. Jadi di sini kita P sama dengan 2Q kuadrat pindah ruas menjadi min 2Q kuadrat ditambah yang min 9 itu pindah ruas jadi plus 9. Oke. Terus kita distribusikan nih P yang kita temukan di D sama P yang kita temukan di S. Jadi tinggal dimasukin aja P yang ini ke P yang sini ya. Jadi di sini Q kuadrat plus 5Q plus 1 sama dengan min 2Q kuadrat plus 9. Jadi karena kita harus nemuin nih fungsi persamaan kuadratnya yang merupakan fungsi keseimbangan dari kedua fungsi permintaan dan penawaran ini. Jadi kita kerjain aja gitu ya. Jadi di sini kita jadikan dia sama dengan 0. Yang ini kita pindah ruas semua ke kiri. Jadi Q kuadrat di sini. Jadi harus berurutan ya untuk mempermudahnya itu. Jadi min 2Q kuadrat pindah ruas jadi plus 2Q kuadrat plus 5Q plus 1 9 pindah ruas menjadi min 9. Jadi di sini ada kita punya 3Q kuadrat
plus 5Q min 8 sama dengan 0. Min 8 nya 1 dikurangi 9. 1 min 9 plus 1 min 9 jadi min 8. Oke, kita udah ketemu rumus fungsi kuadratnya, fungsi keseimbangan dari fungsi permintaan dan penawarannya. Mohon maaf guys, aku nggak lihat. Jadi persamaannya itu yang ini, kita jadikan dia agak lebih mudah untuk menemukan titik potong di sumbu X dan Y-nya. Jadi di sini saya jadikan Q-nya itu sebagai X. Tapi untuk nanti menemukan keseimbangan pasar harga dan kuantitasnya atau banyaknya barang itu ya, jadi harus konsisten. Jadi kalau di sini nanti di sini X itu sama dengan Q, nanti jadi di akhirnya itu tetap X sama dengan Q. Tapi apabila nanti di sini ada rumusnya P, jadi atau harga itu sebagai X-nya, maka sampai akhir nanti menemukan keseimbangan pasarnya untuk harga dan kuantitasnya itu tetap P sama dengan X. Jadi tidak boleh dirubah-rubah karena nanti hasilnya juga berubah gitu ya guys. Jadi di sini untuk mempermudah saya rubah Q-nya ini menjadi X. Jadi persamaan yang kita temukan yaitu 3X kuadrat plus 5X min 8 sama dengan 0. Nah, di sini udah kita temukan ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Oke. Untuk mempermudah ya guys. Nah, sekarang kita menentukan kurva, gambar kurva. Untuk menggambar kurva yang kita butuhkan adalah titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Dan karena ini adalah bentuk dari kurva fungsi kuadrat, jadi bentuknya itu kayak huruf U atau huruf N. Jadi dia punya titik yang namanya titik ekstrim maksimum dan titik ekstrim minimum. Titik ekstrim maksimum itu untuk yang bentuknya ke N atau ke bawah kayak gini ya, ini dia menggunakan titik ekstrim maksimum. Kalau untuk yang ke U gini dia gunakan titik ekstrim minimum ya. Jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu, ini bentuk kurva ini dapat kita ketahui apabila kalau dia A yang ini, A-nya itu lebih besar daripada 0, maka bentuk kurvanya itu seperti ini. Bentuk kurvanya itu huruf U gitu. Nah, terus untuk A lebih kecil daripada 0, maka bentuk kurvanya itu huruf N nantinya. Oke guys. Jadi itu untuk penentuannya. Jadi kita di sini udah ada 3. A sama dengan 3. A sama dengan 3. Berarti A-nya itu 3. Kita tahu itu 3 itu lebih besar daripada 0. Jadi nanti bentuk kurvanya ini adalah U. Tahu satu. Yang kedua, kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu Y-nya. Titik potong terhadap sumbu Y-nya itu diketahui dengan cara membuat permisalan X sama dengan 0. Jadi kita seperti biasa kita jadikan dulu X-nya sama dengan 0. Jadi kita temuin Y sama dengan min 8. Min 8-nya dari mana? Dari rumus yang ini. Kita buat X sama dengan 0 berarti dia 3X kuadrat plus 5X min 8 sama dengan Y. Di sini X-nya kita jadikan 0, jadi dia 3 0 kuadrat plus 5 kali 0 min 8 sama dengan Y. 0 kuadrat sama dengan 0 kali 3 sama dengan 0 tambah 5 kali 0 sama dengan 0 min 8 sama dengan Y. Jadi Y sama dengan min 8. Dari sini titik potongnya adalah 0, min 8. Oke, kita sudah temukan untuk titik potong terhadap sumbu Y-nya. Kedua, kita temukan titik potong terhadap sumbu X-nya. Untuk menemukan titik potong terhadap sumbu X-nya, kita lihat dulu di sininya. Jadi di sini kita pakai rumus yang cari D-nya dulu. D-nya dulu. Rumus cari D-nya itu ya itu
B kuadrat min 4AC. Jadi di sini nanti apabila D-nya itu lebih besar daripada 0, maka dia akan terdapat 2 titik potong. Nah, cara cari 2 titik potong ini nanti saya kerjakan bersamaan dengan soal ini, karena di sini juga kebetulan hasil D-nya itu adalah hasil D-nya itu lebih besar daripada 0. Nah, apabila D lebih kecil daripada 0, maka dia hanya ada 1 titik potong. Dia tidak tidak memotong terhadap sumbu X. Jadi titik potongnya itu adalah 0. Jadi dia tidak memotong terhadap sumbu X-nya sama sekali. Jadi dan kalau D sama dengan 0, maka dia akan menghasilkan 1 saja titik potong. Oke guys, ganti kertas. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk menemukan D-nya itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Jadi tadi udah kita temukan A-nya itu dari rumus 3X. Ya ampun, nyaru kamera. Oke, di sini ada 3x plus 5x min 8 sama dengan 0. Jadi di sini kita temuin ini sama dengan A, ini sama dengan B, ini sama dengan C. Tinggal kita masukkan ke sini. Jadi B kuadratnya 5 kuadrat min 4 kali A sama dengan 3 kali C sama dengan min 8. Jadi di sini ketemu 25 minus 4 kali 3 kali min 8, ya hasilnya itu 121. Otomatis dia lebih besar daripada 0. Jadi dia ada 2 titik potong. Untuk mengetahui 2 titik potong itu kita pakai rumus X 1,2 sama dengan min B plus min akar D per 2A. Jadi kita udah punya D-nya sama dengan min 5 plus min akar 121. Oke, per 2 kali 3. Oke, di sini kenapa saya bilang D? Karena rumus utamanya yaitu min B plus min akar akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi ini B kuadrat min 4AC itu adalah D. Oke, dia adalah D. Jadi kita langsung aja ke D gitu, karena udah tahu hasil dari D-nya itu sendiri. Jadi sama dengan min 5 plus min akar 1 itu 11 dibagi 6. Oke, untuk tahu X satunya sama dengan min 5 plus 11 per 6 sama dengan 6 per 6 sama dengan 1. Jadi X satunya kita ketemu 1. X 2 nya itu titik potong pertamanya adalah 1, titik potong keduanya adalah min 5 min 11 per 6 sama dengan min 16 per 6 sama dengan min 2,67. Kita ketemu titik potong kedua yaitu min 2,67. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menentukan titik ekstrimnya dari kedua ini. Ya, ganti kertas ya guys. Titik ekstrimnya itu ditahu dari dia titik ekstrim itu maksudnya nanti titik paling bawah, ya titik minimalnya, karena di sini bentuknya adalah U. Jadi titik minimal kurva tersebut nanti di titik mana gitu untuk mengetahuinya ya guys. Jadi di sini untuk mengetahui titik ekstrim itu rumusnya adalah untuk X nya yaitu min B per 2A
dan untuk Y nya adalah min D per 4A. Jadi kita di sini kan tadi udah ngerjain gitu, jadi min B seperti yang tadi ini ya, B nya itu 5, A nya 3, C nya min 8. Jadi min B sama dengan min 5 per 2 kali 3. Ini untuk X nya, koma, untuk Y nya itu D, kita punya min D. D nya itu 121 min 121 per 4 kali 3. Oke, jadi hasilnya itu min 5 dibagi 6 sama dengan min 0,83, ini X, ini adalah titik ekstrim X, yang ini adalah titik ekstrim Y. Titik ekstrimnya Y yaitu 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi min 121 dibagi 12, hasilnya min 10,08. Jadi kita udah temu titik ekstrimnya. Tadi A lebih besar sama dengan 0, maka bentuk kurvanya adalah gini. Jadi ilustrasinya itu yaitu seperti ini ya, kurang lebih kita gambar aja gitu. Kalau untuk dikumpulin yang rapi ya teman-teman, tapi kalau untuk contoh soalnya saya kasih gini-gini aja ya. Nah, ini kita punya sumbu X sama sumbu Y. Ini adalah sumbu X nya dan ini sumbu Y seperti biasa gitu ya. Jadi tadi udah kita ketemu yang pertama itu bahwa kita ketemu dia Y nya itu sama dengan memotong di titik 0,8 untuk Y nya. Berarti di sini kita cari 0, kita buat di sini misalkan di sini adalah min 8-nya. Terus dia memotong di dua sumbu X. Sumbu X yang pertama itu kita temukan X satunya itu adalah 1. Jadi di sini dia memotong sumbu yang ini adalah 1. Kenapa minus? Adalah 1. Terus untuk yang ke X2 nya itu dia memotong di sumbu min 2,67 ya. Jadi kita misalkan di sinilah min 2,67. Oke, jadi kita udah punya 3 titik yang harus dipotong, harus dilewati oleh kurva yang akan kita buat. Nah, untuk menentukan karena dia bentuknya nanti begini, ini untuk menentukan titik bawahnya ini loh, titik minimumnya itu kita kan tadi udah ketemu dia 0, yang ini loh, min 0,83 itu X nya dan min 10,08 itu untuk Y nya. Jadi karena di sini min 8, kita misalkan di sinilah untuk min 10,08 nya, dan kalau untuk min 0,3 nya kita misalkan di sini dia min 0,83. Oke, kita gambar dulu garis putus-putus untuk menentukan titik minimumnya ya. Titik minimumnya. Oke, jadi titik minimum kurvanya itu nanti di sini. Untuk yang bawahnya ini minimum di sini, jadi nggak boleh lebih nanti ya. Tapi kalau lebih saya gambar berarti saya salah di sini. Oke, salah dalam penggambaran maksudnya. Jadi kita mulai dari sini dulu, dia memotong di 1, terus kita kenakan dia di 8. Oke, agak menceng-menceng gambarnya guys, tapi untuk dikumpulkan gambarnya usahakan bagus ya. Nah, di sini harus begini ya, tidak boleh lebih ke bawah, itu tidak boleh, sampai sini aja. Nah, terus kita tambah, kita ini kan sampai kena di 2. Oke, dia udah memotong di 2 titik sumbu, 1 titik di sumbu Y, 2 titik sumbu X dengan titik ekstrim minimumnya itu berada di min 0,83 dan koma Y nya min 10,08. Jadi ini untuk pencarian kurvanya ya guys. Nah, kita lanjut
Sekarang kita lanjut untuk mencari ininya, keseimbangan pasarnya. Oke, keseimbangan pasarnya kita ganti kertas lagi. Jadi untuk keseimbangan pasarnya tadi kan udah saya bilang kita harus konsisten. Jadi di awal kita ganti X itu sebagai Q-nya. Jadi X sama dengan Q tadi kan. Jadi tadi kita udah ketemu untuk X1 dan X2-nya. X1 ini berarti dia harga minimumnya. Harga maksimum. Harga interval harga maksimum. X2 ini interval harga minimum yang bisa diterapkan. Jadi dia interval quantity, maaf karena tadi kita pakai Q jadi dia interval quantity. Jadi kita udah ketemu X1 nya itu sama dengan Q1. Jadi maaf ya, jadi Q1 sama dengan X1. X1 nya itu tadi kita ketemu sama dengan 1. Jadi Q1 nya itu sama dengan 1. Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan X2 nya. X2 nya itu sama dengan min 2,67. Jadi quantity minimumnya adalah min 2,67. Nah, untuk cari P nya itu gampang aja, kita gunakan rumus persamaan yang tadi di awal itu ya. Untuk cari P1 nya itu kita masukin aja nilai dari P1 nya itu ke rumus pertama tadi yang pernah untuk mencari P nya itu ya, boleh pakai yang di D, boleh pakai yang di S gitu ya. Jadi kalau saya pakainya yang gampang aja lah, yang 2Q kuadrat plus 9 ya. Di sini karena Q-nya berarti Q1 karena kita cari P1. Jadi dia 2 min 2 dia tadi rumusnya, mohon maaf. Jadi dia min 2 dikali Q1 itu 1 pangkat 2 plus 9 sama dengan min 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi min 2 plus 9 sama dengan P1 nya adalah 7. Jadi dengan harga 7 ini, keseimbangan pasarnya itu dengan harga 7 ini kita ketemunya nanti kuantitas barangnya itu cuma 1 tuh ya. Ini untuk cuma buat contoh aja ya guys. Jadi nah untuk P2 nya, harga keduanya itu kita masukin lagi deh di rumus min 2 Q2 kuadrat plus 9. Di sini karena kita cari P2 jadi kita gunakan Q2. Jadi dia min 2 dikali tadi ketemu Q-nya itu yang ini, jadi min 2,67 pangkat 2 plus 9 sama dengan min 2 min kali min jadi plus, jadi 7,1289 plus 9. Jadi ini dikali 2 jadi min 14,2578 plus 9. Jadi hasilnya itu min 5,2578. Jadi kita udah ketemu keseimbangan pasarnya guys. Oke, terima kasih, ini dari saya, semoga bisa dipahami. Dan untuk pertanyaannya bisa disampaikan di kolom komentar, tapi saya mohon jangan menjudge ya, karena ini pertama kali saya buat videonya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video Kak Diah berikutnya. Assalamualaikum.